Lembaga yudikatif itu fenomena yang terjadi di mana saja. Jadi konteksnya bukan tidak percaya 100%, tapi kami ingin lebih awas melihat bagaimana kecenderungan-kecenderungan yang telah terjadi selama ini dan juga supaya masyarakat sipil juga siap dengan segala kemungkinan yang mungkin terjadi nantinya. Itu sebenarnya yang tengah terjadi. Majalah Tempo Anton Septian Anton buat Anda, jadi juga termasuk yang setelah mendengar penjelasan Pak Marwar tadi juga tetap masih a priori. Begini Mbak Rosi, niat baik saja tidak cukup ya. Jadi kalau kita melihat agak flashback ke belakang bahwa bagaimana kita bisa mempercayai atau tidak sanksi kepada institusi-institusi yang ada, karena memang pada saat proses pembuatan undang-undangnya pun prosesnya tidak transparan, jauh dari partisipasi publik dan seterusnya. Tadi kita baru berbicara soal perburuhan, padahal undang-undang itu juga berbicara soal lingkungan, masyarakat adat, wilayah pesisir dan sebagainya. Banyak sekali klaster di dalam Omnibus Law itu dengan setumpuk permasalahan atau setumpuk isu yang ada di dalam undang-undang itu. Mestinya pembahasannya dilakukan secara deliberatif ya, melibatkan publik, kemudian dikomunikasikan secara terus-menerus dan transparan. Ya, tadi sudah ada penjelasan dari Pak Yasona itu tidak cukup, atau Anda tidak menemukan itu ketika Anda menginvestigasi di lapangan? Ya, seperti yang saya bilang, yang dikatakan Pak Yasona itu baru benar sebagian. Jadi yang dikatakan tadi soal KSP dan sebagainya itu baru soal perburuhan. Padahal sekali lagi undang-undang itu tidak hanya berbicara soal perburuhan, berbicara juga tentang lingkungan, tentang masyarakat adat, tentang wilayah pesisir, tentang hutan dan sebagainya. Ini kan persoalan yang menumpuk, persoalan yang melibatkan banyak isu, persoalan yang akan menyangkut nasib seluruh rakyat Indonesia. Ya, kalau sekarang kita mau bicara soal bagaimana kemudian Anda ingin mengatakan di editorial Anda kan mengatakan jika orang jahat membuat undang-undang yang jelek, tugas orang baik adalah mengabaikannya. Tempo secara keras sekali dan tegas sekali mengatakan ini adalah undang-undang yang dibuat orang-orang jahat sehingga terjadilah produk undang-undang yang jelek. Dan Anda pun menyaksikan bahwa Mahkamah Konstitusi mampu menjadi hakim yang adil. Begini, demokrasi itu kan sebenarnya menyediakan instrumen alternatif bagi publik untuk menolak undang-undang yang dianggap tidak adil. Dalam hal ini kita bicara soal civil disobedience. Ini adalah jalan terakhir agar pemerintah mau mengubah perspektifnya, gitu ya. Karena kalau kita menempuh jalur yang tadi, waktunya lama dan belum tentu juga berhasil seperti itu. Sementara undang-undang ini langsung berdampak kepada seluruh rakyat Indonesia. Ada 250 juta warga Indonesia yang akan langsung terdampak oleh undang-undang yang membahas sekian klaster yang kita tahu yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi baru bagian kecilnya saja, seperti itu. Nah, kita menyadari juga bahwa demokrasi ini memang memberikan ruang untuk mekanisme check and balances ya, untuk memperbaiki hal-hal yang dianggap keliru. Tapi terkadang keadilan tidak bisa selalu dicapai lewat mekanisme tersebut. Demokrasi kemudian menjustifikasi adanya pembangunan sipil untuk mendahulukan penegakan keadilan dibanding mematuhi hukum-hukum yang sifatnya teknis ya, hal-hal yang lebih kecil seperti aturan lalu lintas atau izin keramaian dan sebagainya. Tapi